Lo sering banget kan pasti denger pasar setan. Iya. Biasanya kan pasar setan tuh selalu ada di kayak gunung-gunung keramat gitu kan. Iya. Nah gue dapet cerita ini dari salah satu pendaki gunung dari Banten. Dia ini masuk ke pasar Dieng gitu yang ada di Gunung Lawu via Ceto. Jadi jalannya tuh via Ceto gitu. Walau sekarang udah rame nih treknya, tapi kesan angkra tuh masih berasa banget Nat. Yang naik ini pendakinya namanya Farid. Jadi salah satu yang bikin Farid tertarik banget nih buat ngedaki Gunung Lawu itu karena katanya gunung itu tuh sering banget disebut kayak gunung purba gitu loh. Jadi kayak emang udah terkenal banget dan udah lama banget nih gunung nih. Nah Farid barengan sama 4 orang temennya ini ngedaki Gunung Lawu nih. Dari awal pendakian sampai ke pos 2 tuh semua lancar-lancar aja Nat. Cuman dia tuh ngelihat pas banget dia tuh lagi siap-siap ngedaki, berarti masih di bawah nih ya. Dia tuh ngeliat tuh kayak ada cewek baju putih tuh lagi ngeliatin dia dari jauh. Tapi tiba-tiba hilang, terus nongol lagi, hilang lagi gitu loh. Nah Farid nih coba nyuakin aja karena dia mikir kayak selama dia gak aneh-aneh, selama gue gak ganggu juga, ya udah aman-aman aja gitu. Yaudah akhirnya selama perjalanan dari pos 1, pos 2 dia juga cuek-cuek aja tuh. Nah pas sampai di pos 3 Gunung Lawu, Farid ini ngelihat lagi nih sosok cewek yang mirip sama cewek yang tadi, yang baju putih tuh, yang di awal dia ngedaki. Iya. Farid ini ngelihat sosok cewek ini pakai baju putih, tapi pas Farid nanya teman-temannya kayak, lo lihat deh di sana, lo ngeliat cewek nggak? Ternyata 3 orang temennya itu tuh nggak lihat sama sekali. Oh, oke. Jadi kayak cuma Farid doang yang ngeliat nih. Ya walaupun si Farid ini ngerasa ada yang ngikutin, karena kan dari pos 1 sampai 3 kan dia ngerasa berarti cewek ini ngikutin mulu dong. Iya. Nah tapi tuh dia kayak tetap ngelanjutin aja lah kayak pendakian dia karena dia mikir ya gue nggak ganggu ini gitu. Pas nyampe di pos 4, Farid nih ngelihat kayak ada sosok tinggi, gede banget. Si sosok ini kayak ngejalan gitu loh, jalan ke satu tempat dan si sosok ini tuh kayak ngebawa palu gede banget gitu. Nah palunya tuh kayak dibawa dipinggul gitu loh, saking gedenya. Oke. Nah untungnya banget sosok tinggi besar ini nggak ngeliat Farid dan dia tuh arahnya tuh kayak lurus gitu loh. Jadi kayak Farid teman-temannya di kanan, nah si sosok ini tuh kayak lurus aja kayak jalan ke satu tempat. Pas udah masuk ke dalam-dalam gitu tiba-tiba hilang. Si sosok gede ini. Dia tuh coba diem aja, dia gak ngebahas sama sekali sama teman-temannya, sampai akhirnya singkat cerita udah malam nih. Pas malam hari ini rombongan Farid ini mutusin buat nginep di jalur pendakian Gunung Lawu, tepatnya di bawah plat Pasar Dieng. Mereka ngediriin tenda di situ, nah beres ngurusin tenda, akhirnya mereka tidur dan ada juga beberapa orang yang masih ngerokok di depan. Yang ngerokok ini Farid sama satu temennya namanya Ibnu. Oke. Pas si Farid sama Ibnu lagi ngobrol-ngobrol, sekitar jam 1-an malam tiba-tiba Farid sama Ibnu tuh dengar kayak ada suara alunan musik Jawa gitu Nat, di tengah hutan. Kayak lu bayangin aja deh, masa tengah malam di gunung ada suara orang main musik, nggak mungkin kan? Iya. Nah mereka udah ngerasa kayak anjing nih ada yang nggak beres nih. Pokoknya dia tahu kalau misalnya ini nih mungkin dalam tanda kutip ya ulah makhluk halus yang ada di sana gitu. Karena mereka takut, akhirnya mereka buru-buru masuk ke dalam tendanya lagi. Nah pas Farid lagi berusaha buat nggak takut dan dia nyoba tidur udah di dalam tenda nih, tiba-tiba Farid tuh kebelet pipis. Dia tuh udah bener-bener yang gak bisa nahan banget, kayak udah di ujung banget nih. Jadi daripada dia kasaran dan tanda kutip kayak ngompol di sana, yang mending gue beraniin diri buat pipis dong gitu. Iya. Akhirnya Farid ngeberanin diri buat buka tendanya, kayak buat nyari tempat kayak spot yang enak buat buang air kecil gitu. Tapi lu tau gak Nat, si Farid tuh kaget banget karena pas dia buka tendanya. Kita lanjutin cerita dulu kali ya. Oke, boleh. Nat, Moy. Ya. Lo pernah naik gunung gak sih? Gue enggak. Gua gak mau. Lo gak mau? Gak mau gue. Kenapa takut lo? Takut anjir. Apalagi kalau lo naik gunung ketemu pasar setan ya? Nah. Iya gak sih? Apalagi? Iya. Karena gue ada cerita tentang itu tuh. Ada satu kelompok naik ke gunung dan mereka masuk ke pasar setan. Mampus. Gila. Kalau lo kan tadi sendiri ya? Iya. Ini satu grup, Moy. Rame-rame masuk pasar setan. Rame-rame masuk pasar setan. Anjir. Gila ya? Jadi ini kejadiannya di Gunung Merapi. Ya pasti banyak ya anak-anak gunung atau pendaki tuh mau ngedaki si Gunung Merapi ini. Dan Gunung Merapi ini katanya emang sering banget rame buat pendaki yang mau ngedaki sampai puncak. Oke. Tapi ternyata ya mungkin lu berdua juga tahu si Gunung Merapi ini tuh banyak banget kisah mistisnya. Iya. Backstory sedikit. Salah satu cerita yang paling terkenal tuh adanya keberadaan pasar bubrah. Apa tuh?
Itu nama pasarnya, pasar setan di situ. Oh. Yang mana ya pasar setan ini tuh sarangnya bangsa lembut. Nah menurut cerita yang beredar, pasar Bubra tuh selalu rame aktivitas jual beli gitu loh. Tapi pas sore sampai menjelang pagi. Oke. Nah siangnya lokasi ini tuh biasa aja. Bahkan ini tuh sering dipakai si pasar Bubra ini buat para pendaki ngediriin tenda. Oh. Kenapa? Karena si lokasi pasar Bubra ini tuh kontur tanahnya nggak terlalu terjal. Jadi kayak ya lumayan lapang, jadi lu bisa buka tenda di situ lah intinya. Nah banyak kesaksian dari para pendaki yang emang ngalamin kejadian gak masuk akal di pasar Bubra ini. Salah satunya yang mau gue ceritain ini nih. Ada satu grup pecinta alam yang mana mereka tuh berlima buat ngedaki Gunung Merapi ini. Dan beberapa anggota dari 5 orang ini tuh ada yang percaya tentang mitos pasar setan ini, tapi ada juga yang gak percaya. Jadi ya setengah-setengah lah. Nah tapi ya percaya nggak percaya ya. Salah satu dari mereka tuh bilang, ya nggak ada salahnya juga. Lu mau percaya atau enggak tentang hal mistis ini, kita waspada aja lah ini gitu. Iya. Nah by the way, pasar setan ini setahu gue letaknya tuh di deket pos 4 menjelang bibir kawah gitu. Nah satu grup ini sepakat buat berangkat tuh sore dengan perhitungan mereka bakal sampai di pos 3 tuh malam-malam. Oke. Nah nanti pas paginya mereka ngedaki ngelewatin pos 4 itu. Jadi aman lah, maksudnya mereka harap aman lah ngelewatin si pasar Bubra ini. Iya. Berlima nih, akhirnya mereka berangkat ke Boyolali dan mereka ngedaki dipandu sama pemandu yang direkomendasiin sama Dinas Pariwisata di situ. Kita sebut aja namanya Pak Sukardi ya. Nah pas pendakian, mereka tuh mendekati momen-momen sedekah gunung. Apa tuh? Gimana tuh? Nah gue sebenarnya nggak tahu detailnya si sedekah gunung ini apa, tapi intinya kayak semacam budaya yang asalnya dari kisah alas Mbah Petruk. Nah warga tuh kayak bawa kerbau terus doa-doa untuk minta perlindungan. Intinya gitulah. Oh tradisi gitu. Tradisi gitu bener si sedekah gunung ini. Oke. Nah intinya ya Pak Kardi tuh bilang gak usah naik dulu karena lagi momen-momen ini nih. Cuman karena dari 5 orang itu ada yang gak percaya hal mistis, jadi mereka maksa tuh buat ngedaki aja. Kayak gue gak percaya lu mau tradisi aja, gue pengen ngedaki gitu. Gak usah ganggu-ganggu, kayak gitulah. Tetep tuh mereka berlima ngedaki. Tapi sebelum berangkat Pak Kardi tetap ngasih briefing, tetap kayak ya udah yang penting hati-hati. Di briefing juga boleh dan gak bolehnya pas ngedaki gunung, ya SOP seperti biasa lah intinya. Iya. Dan emang si Pak Kardi ini juga ikut untuk ngedaki ke sana. Nah, mereka tuh bakal ngelewatin 4 pos dan tiap pos tuh ada makhluk halus penjaganya, katanya gitu. Nah, makhluk halus ini tuh selalu ngawasin para pendaki. Biar kalau misalkan emang ada yang macem-macem atau ada yang ngelakuin larangan-larangannya tuh ya mereka pasti kena lah sama si penjaga-penjaga ini. Pak Kardi juga intinya ngingetin berkali-kali jangan sampai ngelanggar larangan-larangan yang gak tertulis. Ya mungkin ada larangan tertulis kayak formal-formal, lu jangan buang sampah sembarangan, jangan buang air sembarangan, ngomong juga jangan kotor. Tapi ya sebagaimana kita tahu juga tiap gunung tuh punya aturannya sendiri ya gak sih? Masing-masing gunung tuh beda. Nah Pak Kardi tuh bilang ya jangan sampai ngelakuin hal-hal yang dilarang di Gunung Merapi ini khususnya. Udah tuh intinya selesai sholat maghrib, mereka mulailah ngedaki Gunung Merapi ini. Semakin ke atas, udara tuh semakin dingin gitu loh Nat, Moy. Suasananya juga makin mencekam, apalagi pas mereka udah ngelewatin pos 3. Nah di situ tuh mereka ngelihat ada satu pohon ninjo. Gue nggak tahu sebenarnya ini pohon kayak gimana, tapi intinya ini pohon ada buahnya juga. Nah di situ tuh udah dikasih tahu sama Pak Kardi, lu jangan makan si buah ninjo itu. Kenapa emang ya? Nah gue nggak tahu, tapi intinya ya nggak boleh lah, itu larangan dari Pak Kardi. Oke. Nah cuman salah satu orang dari anggota kelompok ini tuh nggak percaya hal mistis, jadi kayak dia malah nantangin, malah diambil tuh buah ninjo. Aduh brengsek lagi. Dimakan sama dia. Aduh. Kita sebut aja yang makan tuh namanya Yosa ya. Si Yosa makan tuh buah ninjo, terus karena emang rasanya nggak enak, setelah dia makan dikit langsung dimuntahin sama Yosa. Gak lama Yosa tuh tiba-tiba dia duduk. Terus yang lain bingung dong, ini kenapa orang duduk gitu kan. Dan si Yosa ini kayak megang-megangin perutnya gitu loh. Kayak mungkin di perutnya ada yang sakit atau dia salah makan atau apa. Tapi menurut Pak Kardi kayaknya itu tuh salah satu efek makan buah ninjo itu. Oke. Nah gara-gara hal itu mereka akhirnya mutusin buat yaudah kita berhenti dulu deh, istirahat dulu biar Yosa tuh enakan dulu.
Terus nanti mereka lanjutin lagi tuh ngedakinya. Ya udah akhirnya mereka cari tempat buat istirahat deket situ. Dan si Yosa nih dituntun sama 2 anggota lainnya. Sampai udah kayak lewat tengah malam, mereka tuh udah ngelewatin batu gajah mungkur. Yang berarti ini tuh udah deket nih sebenarnya sama si tempat yang disebut pasar setan itu, si pasar bubrah. Nah mereka mutusin buat bangun tenda di situ, istirahat. Maksudnya tuh biar pas nanti lewatin pasar setan tuh di pagi harinya aja ntar, biar lebih aman kan. Iya. Di situ tuh kondisinya kabut belerang tuh makin tebel. Dan di tengah-tengah malam itu tuh kedengeran suara-suara persis kalau misalkan kita lagi ada di pasar. Malam-malam tuh. Kayak rame gitu ya. Sayup-sayup orang ngobrol. Tapi sebenarnya kalau lo lihat di situ tuh gak ada orang sama sekali. Gak kelihatan apa-apa. Kayak cuman suara-suaranya aja. Dan emang cuman ada grup mereka tuh di daerah situ ya. Mungkin yang pendaki-pendaki lain ada di daerah lain. Cuman intinya gak kelihatan lah sama mereka. Tiba-tiba tuh ada suara gamelan-gamelan sayup gitu. Dan abis itu ada 2 orang anggota di dalam si grup ini. Itu tuh teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah depan. Tapi gak tahu maksudnya apa. Nah di situ Pak Kardi inisiatif tuh. Ngajak semuanya buat duduk dan berdoa aja tuh. Di situ tuh kondisinya bau belerang tuh makin bikin sesek. Dan makin dingin suasananya. Terus tiba-tiba ada salah satu anggota, kita sebut aja namanya Adi ya. Oke. Dia badannya kayak melayang gitu Nat. Kita lanjut cerita dulu. Oke, Lo boleh. kan sekarang. Ya betul. Muibi. Iya. Kan kalian tadi udah cerita tentang pasar setan. Nah sekarang gue punya cerita tentang 6 anak muda yang hampir kejebak di pasar setan. Oh shit. Jadi ada anak muda, kita sebut aja namanya Adit. Adit ini tuh anak kuliahan semester 8 yang lagi libur. Terus bingung mau liburan kemana. Akhirnya dia mutusin untuk naik Gunung Arjuno. Tapi sebelum ini tuh ngajak sahabat-sahabatnya dulu nih buat nemenin si Adit ini naik gunung bareng. Oke. Pas teman-temannya semuanya udah mau, langsung lah mereka semua berangkat tuh abis subuh. Adit berangkat dari Gresik dan nyampe ke Tretes jam 8 pagi. Nah nyampe di Tretes, Adit dan yang lain tuh beli perbekalan makanan dulu tuh buat bekal naik nanti. Dan mereka lanjut naik gunung di jam 10 pagi. Selama perjalanan mereka semua tuh gak kerasa capek sama sekali karena sama-sama excited untuk sampai ke puncaknya. Mereka naik sambil bercanda-canda, ketawa-tawa, pokoknya lumayan berisik juga lah kedengerannya. Sampai tiba-tiba gak berasa nyampe di pos 1 tuh kira-kira jam 2 siang. Akhirnya mereka istirahat dulu sambil bikin mie instan. Di sini Bara, salah satu temannya Adit tuh bercanda-canda bilang, ngapain nyeduh sendiri, kita beli aja yang udah jadi di pasar. Terus si Adit tuh nyautin, pasar apaan Bar? Dijawab lah sama si Bara nih, pasar setan. Aduh. Ya elah. Goblok. Terus ketawa-tawa tuh dia di situ. Nah tapi Muibi, si Bara ini tuh orang yang gak pernah naik gunung. Jadi dia tuh gak tahu lah tentang sesuatu yang kayak peraturan-peraturan gunung. Gak boleh ngomong sembarangan gitu-gitu. Sotoy banget ya. Nah terus singkat cerita, mereka lanjut tuh ke pos 2 sekitar jam 3 sorean. Dan pas udah mau maghrib, si Bara nanya nih ke Adit, kira-kira jam berapa Dit buat sampai ke pos 2? Terus Adit bilang, setengah jam lagi Bar, sabar ya. Makin semangat tuh Bara yang baru pertama kali naik gunung. Dia jalannya makin cepet, dan pas waktu udah mau masuk maghrib, si Bara lagi-lagi nanya nih ke Adit, Dit kok belum sampai-sampai juga ya? Ini udah mau sejam loh, kata lo setengah jam lagi. Tapi di situ Adit yang jalan di paling depan tuh gak bisa jawab, dan dia milih buat diem aja. Tapi tiba-tiba mereka tuh kayak ngelewatin hutan yang penuh pohon pisang. Pokoknya suasananya tuh jadi beda banget lah di situ. Dan ternyata katanya di situ Adit tuh ngelihat sosok bayangan sekelebat gitu yang ngikutin mereka jalan. Tapi di situ Adit tuh nggak mau ngomong ke siapa-siapa, takut pada parno kan. Nah makin jalan ke depan, Adit tuh ngerasa udah 2,5 jam jalan, tapi mereka nih masih belum sampai di pos 2. Akhirnya si Adit mutusin lah buat masang tenda aja karena udah jam 7:30 malam. Dia langsung nyari ranting pohon di sekeliling tenda buat bikin perapian kecil. Terus biar suasananya juga gak tegang, si Adit bilang nih ke yang lain buat bikin mie instan dan bekal-bekal yang mereka siapin tadi pagi. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, dan gak lama semuanya masuk tenda buat tidur.
Terus masih jam 10, Adit tuh masih belum bisa tidur karena kepikiran takut di jalur yang salah dan kehabisan bekal. Tapi gak lama akhirnya dia ketiduran juga tuh. Dan pas Adit kebangun, tiba-tiba tuh kayak ada angin kenceng banget dari luar tenda Bi. Ditambah si Adit tuh juga denger ada suara rame banget dari kejauhan. Kayak suara orang konser gitu loh. Tapi belum tahu juga tuh itu pastinya tuh apa. Iya. Nah karena mereka semua satu tenda, Adit tuh ngeliat ke teman-temannya yang lain. Dan ngeliat satu orang temennya, si Bara itu, mukanya tuh kayak lagi penasaran gitu sama suara yang ternyata dia tuh juga denger. Akhirnya si Bara nyoba ngintip dan ngebuka pintu tendanya dikit. Dan pas dibuka Bi,